Beliau juga saat ini sedang aktif sebagai Ketua ISKI Jawa Tengah dan sebagai Koordinator Riset Siberkreasi Kominfo. Beliau juga aktif di Mafindo, Litbang Mafindo, kemudian juga tentunya sebagai fasilitator di Tular Nalar. Mbak Lintang, sudah siap dengan materinya? Insya Allah sudah siap. Oke, saya tutup screen di sini dulu sebentar ya. Ya. Ibu ini. Iya Pak, gimana Pak? Sudah ya Mbak ya? Boleh saya ambil alih? Ya, mangga silakan. Kita ada 70 menit ya Mbak ya waktu. Iya, mudah-mudahan cukup ya. Oke. Saya izin share screen. Bapak dan Ibu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Apakah Bapak dan Ibu sudah bisa melihat presentasi saya? Bisa, sudah. Oke. Di sini kurang bagus ini. Kurang bagus ya Bapak ya? Putus. Oh, putus-putus Bapak. Mudah-mudahan nanti sinyalnya menjadi lebih baik Ini ya. sinyal saya jelek. Iya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Nila. Ya, biasanya kita buka dengan pantun ini. Kalau di Pontianak ya, makan nasi pakai sambal tempoyak, belinya dari Pasar Anjungan. Perkenalkan, nama saya Lintang, Ibu dan Bapak, salam sehat. Saya haturkan dari Semarang. Tadi ya? Saya mungkin mohon Monggo, Bapak, monggo. Iya, boleh Bapak. Silahkan. Monggo. Ya. Baik, tadi memang diperkenalkan saya lulusan program ilmu komunikasi, doktoral dari Universitas Indonesia. Namun sehari-hari saya adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang, ya Bapak dan Ibu. Ada yang pernah ke Semarang, Bapak dan Ibu? Sudah pernah ya? Baik, terima kasih. Iya. Ya, Bapak dan Ibu, untuk memulai materi saya hanya punya waktu 70 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti cukup waktunya 10 menit dan agak lebih cepat gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir, semua materi saya bisa diunduh, nanti akan dibagikan oleh tim Tular Nalar. Ya. Maaf, Bu Lintang ini saya sinyalnya jelek ini, nggak bisa ikut terus ini. Iya Bapak, monggo. Baik Bapak, terima kasih banyak. Silahkan. Jika ingin ada kegiatan lainnya, monggo Bapak. Ya. Nah, dalam kegiatan Tular Nalar ini, saya memohon partisipasi Bapak dan Ibu tidak hanya mendengarkan, sama seperti kalau kita sedang di kelas, itu nanti ada sesi-sesi interaktif, tanya jawab gitu ya. Jadi kalau saya ada pertanyaan, mungkin Bapak dan Ibu bisa aktif berpartisipasi. Ya, Bapak dan Ibu, tim Tular Nalar ini tidak hanya saya, karena saya di sini perannya adalah fasilitator Tular Nalar yang kemudian bertemu dengan banyak Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Namun demikian, ini ada tim kurikulum Tular Nalar, Bapak dan Ibu, ada Mas Giri Lumakto, ada Mbak Anissa, ada Mbak Ayi, ada Mbak Heni, dan ada Mas Septiaji Eko. Ini adalah ketua dari Mafindo yang kebetulan di tim kurikulum ini sebagai supervisor kami gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu guru, nantinya Bapak dan Ibu guru bisa mengunduh semua materi Tular Nalar, tema-tema Tular Nalar, dan ini jangan khawatir Bapak dan Ibu sudah
digodok demikian rupa ya, sudah disusun dengan sangat apik sesuai dengan kepakaran masing-masing dari 8 pakar yang dilibatkan oleh tim kurikulum tular nalar. Di sini ada Ibu Dr. Armida, ada Ibu Novi Kurnia PhD, ada Ibu Dr. Nimade Ras Amanda, ada sebentar, ini ada Bapak Eko Ramaditya Adikara ya. Kami juga merangkul blogger tunanetra untuk tema-tema terkait dengan disabilitas. Kemudian ada Bapak Fani Syariful Alam dari Sekolah Damai Indonesia, ada Ibu Dr. Syarifah Emma, ada Mas Gilang Jiwana, kemudian ada Ibu Dr. Puji Lestari. Jadi ini adalah tim pakar ya, para pakar yang akan sudah membuatkan kurikulum dan tema-tema menarik untuk Bapak Ibu guru bagikan nanti di sesi-sesi literasi digital lainnya. Ya, baik. Katanya tak kenal maka tak sayang. Ya, salah satu penggagas ya dari Tular Nalar ini adalah Mafindo. Mafindo adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kami sudah hadir sejak tahun 2016 dan saat ini relawan kami, karena semua di Mafindo ini sifatnya relawan ya, sukarelawan, itu ada 500 lebih ya di 17 kota di Indonesia. Nah, Mafindo ini sekarang menjadi salah satu dari 6 organisasi periksa fakta di Indonesia yang tergabung dalam IFCN. Apa itu IFCN? IFCN adalah International Fact Checking Network ya. Dan selalu aktif dalam forum periksa fakta nasional dan internasional. Nah, ini adalah kegiatannya Bapak dan Ibu. Tentu saja Bapak dan Ibu di sini bisa berpartisipasi juga karena tim Mafindo ini sangat cair ya. Dari mulai emak-emak gitu ya, dari mulai emak-emak, anak SMA itu juga sudah bisa terlibat aktif dalam kegiatan Mafindo. Pokoknya siapa saja yang concern terhadap literasi digital kita, monggo bergabung dengan Mafindo di wilayah masing-masing gitu ya. Nah, ini ada ketika kami melakukan edukasi dengan ibu-ibu, dengan siswa, kemudian ini ketika kami sedang mengisi webinar, dan yang di tengah ini adalah temu relawan yang terakhir kali sebelum pandemi kami sempat bertemu di Yogyakarta. Ini adalah musyawarah kerja nasional ya, temu relawan se-Indonesia. Ya, baik Bapak dan Ibu. Lalu apa sih kita hari ini belajar tentang apa gitu ya? Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Makinuddin. Ya, selamat pagi Bapak Makinuddin. Tadi dari saya juga belum sempat menyapa tadi, terlupa ya, Bapak Ketua Umum DPP PGMI, kemudian Bapak Ketua DPW PGMI dan Bapak Sekjen juga, seluruh jajaran dari PGMI, terutama Bapak Ketua DPW PGMI Kalimantan Barat. Selamat pagi Bapak. Kemudian hari ini Bapak Ibu Guru kita akan bicara tentang 5 hal. 5 hal itu apa saja? Satu, perkembangan era digital, perkembangan media di era digital, kemudian berpikir kritis, kurikulum tular nalar, penerapan kurikulum tular nalar, dan kemudian ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah perkembangan digital. Nah, ini bukan sesuatu yang baru memang ya, tapi alangkah baiknya kita mulai dari yang dasar dulu. Kalau Bapak dan Ibu tahu ya, sebelum datangnya internet nih ya, kalau bahasa anak sekarang sebelum negara api menyerang gitu ya, sebelum internet datang, itu pasti tahu ini, kalau era-eranya saya tuh usianya berapa sekarang ya, 39 tahun ya, yang seusia dengan saya mungkin masih ngerti ini radio seperti ini ya, radio transistor, masih baca koran gitu ya, masih TV-nya TV cembung ya Bapak dan Ibu ya, ada yang TV-nya ditutup pakai lemari gitu Bapak. Ya, oke. Nah, dulu itu kita selalu menjadi pembaca saja, menjadi
penonton saja dari semua media massa di Indonesia gitu. Nah, kalau saya tanya Bapak dan Ibu, kalau sekarang seperti apa kondisinya? Bagaimana perkembangan digital saat ini? Ini kan kalau tadi kan pembuatnya adalah media massa, pembuat informasi, produsen informasi ya, yang membuat informasi adalah media massa dan kita hanya penggunanya, kita hanya menerima informasi. Monggo Bapak dan Ibu ada komentar kalau hari ini bagaimana relasi media dan halayaknya? Seperti apa Bapak dan Ibu kira-kira? Ada yang bisa memberikan komentar? Bapak Ibu Silakan. boleh aktifkan mikrofonnya, Bapak Ibu. Boleh ya. Kalau enggak kayaknya nih mungkin Iya, masih puasa ya. Jadi jadi agak-agak aduh, puasa-puasa belajar literasi ya. Selamat pagi Ibu Saidah. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Iya Ibu, bolehkah Ibu memberikan komentar sedikit? Kalau zaman dulu sama zaman sekarang beda enggak Bu? Jelas beda. Beda ya Bu ya, gimana bedanya Bu? Dulu mungkin internet atau informasi tentang digital sulit ya didapat ya. Terus sekarang informasi yang bisa kita dapat itu lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Oke. Lalu Ya. apa lagi Bu? Kemudian info-informasi yang kalau kita tidak bisa menyaringnya, terkadang itu bisa hal-hal yang negatif bisa saja mempengaruhi ya yang kita lihat kalau kita tidak bisa membentengi diri. Oke, baik. Jadi kalau sekarang informasi itu sangat mudah didapatkan. Kira-kira kenapa ya informasi sangat lebih mudah didapatkan saat ini? Saya sapa satu kali lagi. Bu Muslihatun, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Cantik sekali dengan pink ya Bu ya. Ya, Ibu ada komentar Ibu? Ibu suaranya tidak terdengar. Selamat pagi Ibu. Ada di dalam jabatan, diklik isinya kayak punya saya kan? Iya, silahkan Ibu Muslihatun. Oh, coba diulangin lagi Bu. Oh, diulangin lagi. Iya, jadi kan kalau dulu ini kita selalu hanya menjadi pengguna media saja ya, hanya sebagai penonton, hanya sebagai pendengar radio gitu. Nah, kalau saat ini nih dengan adanya internet, apakah kita hanya sebagai pengguna saja atau kita juga bisa jadi media massa sendiri? Gitu. Bisa berlaku seperti media massa itu? Kalau menurut saya untuk saat ini semakin majunya teknologi, kita itu sebagai pengguna juga bisa sebagai pembuat media. Banyak sekali sekarang contohnya guru-guru itu sudah mulai membuat berita, mulai dari walaupun beritanya belum sampai mana, tapi paling tidak berita tersebut sudah untuk halaman sekolah masing-masing kayak gitu. Oh ya. Jadi kalau di Ibu ada di Man 2 ya Bu, sepertinya ya Bu. Iya Bu. Kalau di Man 2 sudah punya website sendiri ya Bu ya? Sudah ya. Ibu sudah pernah menulis sementara ini setiap ya cuma beberapa pernah sih Bu, cuma hebat menulis berita biasanya nanti yang menerbitkan itu dari Kanwil Pontianak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Muslihatun dan tadi Ibu Sa'diyah, terima kasih komentarnya. Ya, betul sekali ya Bapak dan Ibu. Setelah ada internet, ini berubah sekali gitu ya. Kenapa kok bisa berubah? Ya dulu cuman ada beberapa radio, bisa dihitung, beberapa TV saja. Sampai sekarang juga TV nasionalnya sangat sedikit ya. Ada mungkin sekitar 12 sampai 13 TV nasional. Tapi hari ini dengan internet, semua orang bisa menjadi media itu sendiri. Bisa punya IG Live. Nah, Bapak dan Ibu sudah pernah belum mencoba IG Live ya?
bisa punya IG live. Semua orang bisa jadi Najwa Shihab sekarang, udah bisa jadi presenter. Kemudian sudah bisa menulis, punya koran sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Muslihatun, wah menarik sekali Bapak dan Ibu guru sudah punya website, sudah bisa bikin berita-berita lokal di Kalimantan Barat terkait pendidikan, itu luar biasa sekali. Nah, Bapak dan Ibu lihat ya, ini yang tadinya cuma sedikit, medianya cuma bisa dihitung nih, misalnya 1, 2, 3, kira-kira seperti itu ya. Sekarang bayangkan semua orang bisa memproduksi pesan ya. Jadi hari ini ya, setiap orang adalah pembuat, penyebar, dan pengguna informasi. Nah, apa sih kemudian dampaknya ya? Dampak dari perubahan relasi ini, dampak dari perubahan cara berpartisipasi dalam informasi ini. Mari kita lihat lagi ya. Ya, ini. Saya membagikan, saya tahu pasti Bapak dan Ibu sudah pernah melihat ini juga atau pernah mendapatkan terpaan berita ini. Ini adalah digital literasi di Indonesia, sebuah survei dari Hootsuite ya. Nah, ini dicatat di Januari 2021 Bapak dan Ibu. Ya, kalau Bang Roma masih 150 juta penduduk Indonesia, hari ini sudah 274 ya, 274 penduduk Indonesia, dan 202,6 juta itu ya, dari 274 artinya sudah mencapai 73,7% itu adalah pengguna internet. Jadi sudah lebih dari 50, sudah jauh ya, sudah jauh sekali, lebih dari separuh ya, jauh itu 73,7% ya, 202,6 juta adalah pengguna internet. Dan dari 202,6 juta, 170 jutanya adalah pengguna media sosial. Jadi artinya mereka punya akun media sosial, 170 juta itu. Luar biasa kan? Ini sama seperti misalnya, coba bayangin Bapak dan Ibu, ada TV, 12 aja bikin kita pusing ya. TV 12 aja bikin kita pusing. Itu dia nggak bersiaran setiap detik. Jadi dia per program. Kadang-kadang programnya 30 menit, 1 jam. Artinya kita mendapatkan khusus program tertentu dalam rentang waktu tertentu. Ini sekarang Bapak dan Ibu, semua orang bisa menjadi media massa, kebayang nggak? Ada 170 juta TV. Yang dia nggak cuman per jam, dia bisa nge-tweet setiap detik. Kebayang nggak? Makanya ada yang namanya banjir informasi atau overload informasi. Jadi informasinya berkelimpahan sekali, melimpah, sangat melimpah informasi itu. Sehingga tidak bisa jelas lagi mana sumber yang asli gitu ya, mana sumber yang orisinal, mana sumber yang kredibel, semua campur aduk. 100, karena apa? Karena 170 juta orang itu bisa memproduksi informasi. Itu kalau cuman dia satu kali update. Misalnya saya pagi ini sudah update 1 unggahan Facebook gitu ya. Itu 170 juta. Gimana kalau misalnya dia unggah di Facebook, dia unggah di Twitter, dia unggah di Instagram, dan itu setiap jam. Kadang-kadang IG story itu sampai isinya titik-titik semua. Mungkin Bapak dan Ibu yang punya Instagram gitu ya, kan ada IG story itu udah nggak ngepost foto cuma 2, 3, itu sampai titik-titik semua di post gitu ya. Nah, itu sebabnya dunia internet itu sangat penuh gitu ya, sampai kita bingung mana yang harus kita lihat. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, ini ada catatan lagi dari bagaimana seberapa lama dalam waktu sehari itu ya kita meluangkan waktu untuk menggunakan media sosial ya, menggunakan media, spend on media gitu. Ternyata ada 8 jam 52 menit kita menggunakan internet. Nah, ini masalah. Kenapa? Oh iya, karena saya dari ilmu komunikasi,
itu ada namanya teori kultivasi. Kultivasi itu pada prinsipnya ya dikemukakan oleh Gardner ya. Teori kultivasi Bapak dan Ibu bisa search sendiri. Itu menyatakan bahwa orang yang menonton, ya karena dia konteksnya televisi ya, dia menonton televisi ya secara intens, maka dia akan melihat dunia di sekitarnya sama seperti yang ditampilkan di TV. Jadi kalau misalnya di TV ini lagi serem gitu ya, oh demo di mana gitu. Kemudian dia akan di rumah akan bilang, ini demo ya, semuanya nggak aman ya gitu. Karena dia nontonnya TV terus. Sama seperti waktu itu ibu mertua saya misalnya, dia sedang di TV itu ada program-program patroli gitu ya, yang polisi-polisi itu tiba-tiba ada penculikan anak, dan serta merta beliau akan stres memikirkan betapa tidak amannya anak cucunya ya, cucu-cucunya gitu ya di dunia nyata. Padahal tidak semua seperti itu. Nah, itu ada ukurannya. Gimana caranya kita mengetahui apakah kita intens atau tidak menonton. Nah, mereka membagikan ke dalam dua gitu ya. Satu namanya penonton kelas berat dan penonton kelas ringan. Penonton kelas berat itu kalau menonton lebih dari 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam dibilang penonton kelas berat atau heavy viewer. Kalau di bawah itu namanya light viewer gitu ya, penonton kelas ringan gitu. Penonton kelas berat itu sangat adiktif dan dia akan melihat benar-benar dunia itu sama seperti yang ditampilkan di TV. Nah, kalau internet gimana? Oh bisa diterapkan di internet. Artinya, semakin banyak kita mengkonsumsi media tertentu, maka kita akan melihat dunia sama seperti ketika kita menonton internet gitu ya. Misalnya kita nonton YouTuber setiap hari 4 jam gitu. Kita akan melihat dunia ini sama seperti yang dilihat di YouTube gitu. Di Instagram misalnya. Yang sama seperti yang dilihat di Instagram. Dunia ini berhenti seperti di internet gitu ya. Nah, ini udah nggak 4 jam lagi Bapak dan Ibu. Ini sudah 8 jam, 52 menit. Artinya sudah berapa? 100% lebih gitu ya. Artinya sudah bukan adiktif, sudah bukan kelas berat, mungkin sudah kelas berat banget gitu ya. Udah kelas berat sekali gitu. Nah, ini bahaya. Bahaya dari sisi pengguna saja, dari sisi jam menggunakan saja kita harus mulai waspada di internet ini. Kenapa kok kita harus belajar literasi media ya, terutama literasi media internet. Nah, ini juga ada tambahan lagi Bapak dan Ibu, ternyata yang paling banyak digunakan adalah YouTube, WA, WhatsApp maksudnya ya, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter adalah 5 besar platform media sosial yang paling banyak digunakan gitu. Nah, yang kalau dari Alexa itu yang paling sering diklik gitu ya, itu adalah google.com, Mbah Google ya, si Mbah Google kalau bahasa anak saya, semua dia bisa, semua dia tahu gitu, padahal belum tentu benar gitu ya. Ada detik.com, youtube.com, kompas.com, dan tribunnews.com. Nah, saya mau nanya nih, ngetes ya, pasti Bapak dan Ibu guru pernah melihat ini, atau setidaknya kalau belum pernah, boleh nggak saya tanya ya, Bapak dan Ibu, kalau melihat gambar ini, kira-kira informasi ini asli atau palsu ya? Ini kalau bisa jawab, saya kasih hadiah nanti di akhir. Saya punya buku tentang pemetaan kompetensi literasi digital, baru saja terbit. Boleh nanti saya kirimkan untuk Bapak dan Ibu. Tapi benar dulu dan paling cepat, alasannya apa harus itu ya? Mangga tuh, bisa tulis di kolom chat. Saya lihat nih ya, siapa yang paling cepat dan punya alasan yang benar. Coba saya lihatnya. Mana ya? Yang pertama itu ada siapa ini? Pak Mustafa dari MAN 1 Pontianak. Selamat pagi Pak Mustafa.
Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengatakan ini hoax ya Pak ya? Nampaknya hoax. Nampaknya hoax. Saya jadi pengen tahu gimana caranya Bapak mengetahui ini hoax. Rasional aja Bu kayaknya. Oh, rasionalnya apa Bapak? Coba Jadi saya kalau ya. itu kan kalau dilihat itu gambar fosil manusia raksasa gitu ya. Ya. Terus lalu Bapak alasannya apa Bapak? Kebetulan saya ngajar fisika, jadi sering berkaitan dengan yang rasional seperti itu. Jadi kalau ukuran manusia segede itu nampaknya tidak masuk akal gitu. Tapi katanya manusia zaman Nabi terdahulu itu memang gede banget gitu Pak. Kalaupun ada mungkin fosilnya nggak ditemukan di sudah tidak berwujud lagi. Oh gitu ya Pak ya. Mungkin dalam bentuk batuan atau ada yang tertimbun dan sebagainya. Jadi bentuknya udah nggak kayak tulang-tulang ini ya Pak ya. Saya kalau sama Bapak guru fisika saya percaya aja Pak. Oke, Pak Mustafa dari MAN 1 ya Bapak ya. Ini yang pertama kali menjawab dan Bapak betul Bapak ini adalah hoax. Ya, ini adalah hoax dan Bapak bisa ngecek, Bapak dan Ibu bisa cek nanti di nationalgeographic.com tentang tulis aja skeleton hoax gitu ya, kata kuncinya skeleton and hoax. Nah itu nanti akan dijelaskan ini mulanya dari mana gitu ya, kenapa ini hoax. Tapi ini betul ini hoax. Nah yang saya mau garis bawahi dari Pak Mustafa adalah memang kita harus memulai. Mohon maaf Bapak dan Ibu boleh dimatikan dulu nggak mikrofonnya? Oke, iya. Nah, yang harus digarisbawahi ketika kita menghadapi informasi dari internet yang dilakukan Pak Mustafa itu betul. Satu, keraguan-raguan. Kita harus mulai dari ragu-ragu, masa sih gitu ya, kayaknya kok hoax nih gitu ya. Itu adalah salah satu kunci kita untuk waspada. Nah, ketika kita sudah ragu-ragu, apa yang dilakukan Pak Mustafa kurang satu nih Pak ya. Kebetulan karena Pak Mustafa dari fisika kayaknya mungkin tahu bagaimana proses perubahan menjadi fosil gitu ya. Tapi kalau yang lain gimana? Kalau yang lain berarti harus bertanya, mencari tahu gitu ya. Mencari tahu apakah ini hoax atau tidak. Gimana caranya gitu. Wah, kalau sekarang gampang banget karena ada di internet juga sudah mulai dijelaskan ya, ada link-link yang bisa atau jaringan-jaringan yang bisa menjelaskan apakah berita atau gambar tertentu hoax atau tidak. Kalau di Indonesia siapa yang bisa begitu? Mafindo bisa menjadi salah satu sumber rujukan cek fakta Bapak dan Ibu. Tapi terima kasih atas responnya. Ini tadi yang menjawab ada Pak Irsyadul juga hoax, Bu Eni Nur Hidayah, Bu Indah Rahmawati, Bapak Akil, Bapak Rohmadi, Ibu Suwarsi, ini Bu Sri Rianti, Pak Wiyana, Pak Lukmanul, Ibu Isrotul Munawaroh, Ibu Sika, Pak Saryono, Bu Suwarsi, semuanya ya banyak sekali ya jawab dan semuanya jawabnya hoax. Wah, hebat sekali Bapak dan Ibu. Ini tapi harus tadi ya dimulai dari keraguan-raguan lalu kita mencari tahu, cek. Harus cek terus faktanya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya jawabannya, skeleton of giant is internet photo hoax. Bapak dan Ibu bisa cek langsung ya di National Geographic News ya. Ini ada penjelasannya. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah tahu nih ya, ada hoax seperti itu. Bapak dan Ibu boleh tidak memberikan komentar. Kenapa sih ya masih ada yang suka menyebarkan informasi hoax? Atau
bukan suka, tapi apa ya alasan mereka menyebarkan informasi hoax? Tuh. Monggo Bapak dan Ibu memberikan tanggapannya. Pak Mustafa, nanti saya seperti janji saya akan memberikan hadiah untuk Bapak. Bapak dan Ibu yuk, nanti yang aktif akan saya kasih aja juga. Silahkan langsung buka mikrofonnya dan menjawab. Monggo, saya punya bisa ada 2 orang untuk memberikan respon. Atau saya tunjuk lagi seperti tadi. Tadi sudah ibu-ibu yang baik-baik mau menjawab. Boleh sekarang bapak-bapak ya. Selamat pagi Pak Rituan dari MTS Yasti ini ya. Selamat pagi Pak Rituan. Selamat pagi. Oh pagi. Ya, baik. Ya, Pak Rituan, boleh tidak diberikan respon? Kenapa ya masih ada yang menyebarkan informasi hoax? Salah satu yang menjadi penyebab, jadi kenapa orang masih ingin menyebarkan berita hoax, dia ingin terkenal sebenarnya. Jadi ingin memperkenalkan diri kepada dunia, walaupun sebenarnya cara itu salah. Jadi ingin mencari ketenaran. Oke. Jadi pengen populer ya Pak? Ya, pengen populer, betul. Oke. Walaupun cara seperti itu adalah cara yang tidak diperkenankan sebenarnya. Hanya karena ingin populer, jadi segala cara pun dia lakukan, sekalipun itu hal yang tidak dibenarkan tentunya. Oke. Terima kasih Pak Rituan. Ini jawaban yang sama ya dengan antara Pak Rituan dengan Pak Muhammad Nur ini ya. Nyari sensasi katanya. Pak Romadi bilang demi konten. Aduh, saya jadi ingat Asia gitu ya. Demi kontennya Atta Halilintar ya. Juga Bu Indah juga bilang karena ingin tenar. Pak Irsyadul juga bilang cari sensasi. Bu Leni pansos. Nah, Pak Asmani bilang cari duit. Oh, cari duit ya. Sekarang kalau nyebar hoax bisa juga dapat duit ya Pak ya. Wah, aduh sedih sekali nih kalau begini cari duitnya ya. Bu Marlina juga cari sensasi, Pak Irsyadul juga bilang cari duit, Bu Sri Rianti ingin terkenal. Orang yang nggak suka hoax karena hati gersang, gitu ya? Orang yang suka hoax karena hati gersang. Waduh, temennya hati ambiar nggak Bu? Oke. Ya ini ya tambahan lagi Mbak Lintang. Ayo gimana? Jadi sebenarnya para penyebar hoax ini juga memenuhi kebutuhan para netizen yang memang dia suka hoax gitu. Oh gitu. Jadi karena ada permintaan, ada. Ya, jadi karena beberapa orang tuh kadang memang suka mencari keramaian. Jadi sehingga dia membutuhkan informasi hoax ini. Oke. Para penyebar hoax ini juga sebenarnya memenuhi permintaan juga sebenarnya. Waduh, ya, baik. Ini sudah ada opini yang ini, Mbak. Ini opini, Mbak ya. Ini opini. Opini, iya, tentu saja ini opini betul. Bu Farida dari MAN 1 sudah resen, Ibu? Ibu resen atau kepencet? Ibu resen atau kepencet? Ibu mau bicara atau kepencet? Oke, Sepertinya tidak sengaja kepencet ya. Saya lihat dari chat aja deh kalau gitu. Yang beda ya jawabannya. Oke. Ini agak berbeda jawabannya Pak Ahmad Sarkawi. Selamat pagi Pak Ahmad Sarkawi. Selamat pagi Bapak. Bapak mikrofonnya bisa dibuka Pak Ahmad Sarkawi. Bapak komentar tapi habis itu kemana Bapak? Oh ya sudah, mangga tuh Bapak. Katanya karena kepentingan pribadi dan kelompok. Ini maksudnya kelompok apa nih Pak? Silahkan Pak. Bapak suaranya belum terdengar, mohon maaf. Belum ada suaranya Pak, maaf.
Ya, sudah kayaknya sih. Coba Bapak bicara. Wah, tadi ada tapi sekarang nggak ada. Bapak gimana? Tadi sepertinya ada, tapi kemudian sekarang tidak ada. Atau Bapak mungkin headsetnya bisa dilepas dulu, Pak? Oh iya, Bapak mungkin headsetnya bisa dilepas dulu, Pak. Dilepas dari laptop maksudnya, Pak? Dilepas dari laptopnya mungkin, Pak. Coba tes suaranya, Pak. Nggak bisa ya? Aduh, baiklah. Terima kasih ya, Pak ya. Mungkin nanti di chat ya, ditulis lebih lengkap karena saya pengen tahu nih alasannya kenapa kok kelompok gitu ya, kepentingan kelompok itu apa. Baik, terima kasih responnya Bu Zaini, Bu Muslihatu, Bu Hartati, terima kasih Bu Erni. Ya, semuanya hampir sama ya. Ini Bu Dwi Astuti juga menarik nih karena ingin selalu dianggap update gitu. Sekarang mungkin kalau bahasa dulu kan cogito ergo sum gitu ya. Saya berpikir maka saya ada. Sekarang kayaknya saya posting maka saya ada gitu. Jadi memang berubah sekali ya di era internet ini. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kenapa masih ada yang menyebarkan informasi hoax? Memang banyak sekali alasannya gitu ya. Dari mulai tadi uang, betul, popularitas, betul, ingin menjadi update, betul. Nah, jawaban yang tadi apakah betul ada permintaan yang tinggi terhadap berita-berita hoax? Nah, itu harus diteliti nih. Tugasnya Bapak dan Ibu meneliti apakah betul masyarakat kita ini suka berita-berita sensasional dan berita-berita yang hoax seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi ada yang bersemangat menyebarkan hoax demi kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Tapi yang saya tanya selanjutnya adalah kenapa ya masih ada orang yang percaya dengan informasi hoax? Silakan Bapak dan Ibu bisa memberikan komentarnya. Kenapa ya kira-kira masih ada orang yang percaya dengan informasi hoax? Ya, ini sudah mulai menjawab ya. Saya senang ya ini Bapak dan Ibu guru aktif semua. Wow. Pak Irsyadul, oke. Dari tadi Pak Irsyadul ini jawab terus ya. Saya kasih mic ya. Pak Irsyadul, selamat pagi. Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu Lintang. Ya, kira-kira kenapa ya Pak kok masih banyak yang percaya hoax gitu? Udah tahu hoax tapi kok percaya gitu? Ya, sebenarnya sih banyak orang juga yang nggak tahu mengenai berita ini benar apa enggaknya. Jadi sebagian orang kan ketika mendapatkan berita dia langsung diterima mentah-mentah tanpa adanya tidak di cross check lagi, tidak dilihat sumber segala macamnya sehingga mereka bisa termakan hoax. Oke. Apakah ada unsur karena pendidikan gitu Pak atau status tertentu gitu, sosial tertentu, apakah ada perbedaannya gitu maksudnya? Kalau masyarakat umum boleh jadi masalah pendidikan menjadi salah satu permasalahan mereka bisa langsung menerima hoax ya. Tapi kalau orang-orang yang terdidik, insya Allah mereka tidak akan termakan hoax kecuali beberapa orang yang sengaja menyebarkan hoax. Ya, tapi kalau di grup-grup dosen juga banyak tuh Pak yang percaya hoax, gimana ya? Di grup Bapak Ibu guru misalnya, pada masih suka percaya hoax atau tidak Pak? Ada di grup gitu? Masih ada yang suka apa enggak? Ada grup, ada guru ataupun dosen yang percaya dengan hoax. Kenapa? Karena kalau berita-berita yang misalnya viral, jadi mereka mendengar dari ini banyak yang hoax, mereka langsung percaya gitu kan. Tetapi saat di cross check ternyata tidak benar. Mungkin karena terlalu banyak sumber sehingga dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran ya Pak ya. Itu namanya era post-truth Pak. Post-truth itu kebenaran itu menjadi kebenaran karena semua orang percaya itu kebenaran gitu ya. Oke, itu memang salah satu bahaya dari internet. Terima kasih Pak Irsyadul. Saya mau tanya satu lagi kepada Ibu Sri Andayani.
Ibu menjawab suka neruskan tanpa tahu isi berita. Nah loh, kita nanya ya. Selamat pagi Ibu, Ibu Sri Andayani. Selamat pagi Ibu, Ibu Sri Andayani. Saya aja, Bu. Ah, siapa ini? Oh, ya udah tadi yang mau saya aja nanti saya juga tanya. Sekarang Bu Sri Andayani dulu ya. Ibu kok jawab suka neruskan tanpa tahu isi berita? Iya, sudah dengar Bu saya Bu. Suaranya sudah dengar. Oke, silakan melanjutkan. Waalaikumsalam. Nah, jadi pertanyaannya tadi saya ulangi dulu ya Ibu. Kenapa masih ada orang yang percaya dengan informasi hoax gitu ya? Ya. Tadi saya tulis di chat itu kurangnya edukasi dan literasi. Jadi edukasi berarti edukasi berarti kurangnya pendidikan ya Bu ya. Artinya dia tidak bisa menyaring mana berita yang memang benar dan tidak, jadi gitu. Kemudian kalau literasi berarti membaca, berarti kurangnya membaca. Oke. Jadi hanya meneruskan saja tanpa dia sadari bahwa itu salah atau kurang baik gitu. Oke. Kalau konon katanya kalau generasi baby boomers itu lebih sering baby boomers tuh maksudnya Baby boomers itu apa Bu? Oh, Ibu tahu ya. Jadi kalau dalam klasifikasi usia itu ada generasi Z, ada generasi X, Y, ada generasi baby boomers. Baby boomers tuh yang sudah usianya mungkin 50 tahun, 60 tahun ke atas gitu Ibu. Nah, konon katanya yang udah 50 tahun ke atas tuh lebih rentan atau lebih sering menyebarkan hoax. Menurut Ibu gimana Bu? Apakah betul Bu di grup-grup RT gimana Bu? Ya itu tadi, kalau saya tuh karena mungkin yang di usia atas itu kurang membaca, kurang tahu gitu ya. berita gitu ya Bu ya. Jadi dia cuman masuk berita itu mungkin masuk di WA atau di apa, terus dia nerusin aja daripada itu. Kemudian ya karena yang apa baby apa tadi Baby boomers. Baby boomers itu mungkin kurang berinteraksi dengan luar, maksudnya nggak tahu bodoh pokoknya diterusin aja deh daripada nanti ada ini. Soalnya kan biasanya kalau ada hoax tuh bawahnya biasanya ada bilang tulisan yang gini, sebarkan kepada ini gitu nanti. Jadi daripada dia ngambil resiko, udah sebarin aja deh gitu Bu. Iya benar-benar. Oke, Ibu terima kasih ya. Kalau informasi hoax terakhir yang Ibu dapatkan apa? Saya tuh termasuk orang yang males nerusin ada berita yang datang ke WA, terus saya paling males Bu untuk teruskan, jadi saya buang aja biasanya. Nggak pakai dibaca. Kalau misalnya saya pernah dengar misalnya kayak kapal kemarin kapal Nanggala itu 402 itu ada berita itu masuk, kemudian saya baca dulu kan Bu. Kemudian setelah saya baca, oh iya ini benar karena saya pernah mendengarkan berita itu sebelumnya di TV gitu, melihatnya di TV gitu Bu ya. Nah itu baru nanti jadi intinya untuk menyebarkan berita itu harus kita tahu dulu apa isinya, kemudian baru kita bisa sharing atau kita bisa teruskan ke lain kalau emang yang terakhir kali dibuang karena Ibu yakin itu hoax tentang apa? Apa ya? Yang apa ya Bu? Itu tuh ada apa sih, sebarkan ke 10 orang terus apa gitu tuh, terus yang Indomaret kayak gitu tuh. Pasti belanja ya Bu. Masa saya bilang nanti dapat pulsa, dapat belanja apa gitu, saya buang gitu ya. Jadi padahal jangan-jangan bener loh Bu.
Alhamdulillah kebetulan nggak benar. Alhamdulillah kebetulan hoax ya Bu ya, bagus sekali ya yang Ibu Sriandani lakukan, yaitu membaca dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih responnya luar biasa. Aduh, yang jawab di chat banyak ya. Oh, silakan Pak Akil, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Singkat saja terkait dengan berita hoax dan semacamnya. Ya. Sebenarnya bukan hanya orang yang tidak berpendidikan atau yang minim pendidikan yang seringkali mengkonsumsi hoax. Bahkan dilemanya itu kan ada orang terdidik sekalipun. Kelihatan Bu, kamera balikin Bu. Ya. Apa faktornya? Kalau saya melihat kepada perspektif keagamaan, karena memang background saya di situ. Jadi Al-Quran itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Tatkala ada berita datang kepada kita, maka cara yang paling efektif itu sebenarnya ya klarifikasi. Nah, hanya kemudian konsep klarifikasi itu, fatabayyanu yang diajarkan dalam Al-Quran ini yang kemudian kurang kita aplikasikan. Sehingga bukan hanya orang-orang yang minim dalam pendidikan saja yang sering mengkonsumsi hoax. Bahkan kita pun, ya seperti Ibu bilang tadi, di grup yang elit, di grup dosen, bahkan profesor sekalipun, maaf, itu juga ada yang termakan dengan hoax. Mengapa? Nomor satu, memang pembingkaian hoax itu sangat indah sekali. Ya tidak bisa dipungkiri. Agama menyatakan pembawa hoax itu kan ya diantaranya adalah iblis dan semacamnya. Itu dari sisi keagamaan. Yang kedua, faktor yang menyebabkan kenapa seringkali bahkan orang-orang terdidik mengkonsumsi berita hoax itu ya karena nomor satu ada sisi kecocokan dengan kepentingan dirinya. Sehingga walaupun sebelum dia melakukan klarifikasi lebih lanjut, yang dia lakukan itu walaupun hoax gampang sekali dia untuk menyebarkan. Padahal itu hoax. Jadi hoax itu dilihat dari perspektif kepentingan dia sendiri. Kalau itu tidak sesuai dengan kita, baru itu hoax. Kalau itu sesuai dengan keinginan kita, baru dianggap itu sebagai pembenaran. Dan di situ kuncinya sebenarnya. Jadi kita melihat hoax itu dari sisi apa begitu. Sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksesuaian, ya disitulah klaim kita sebagai itu hoax. Ketika itu sepakat dengan kemauan kita, yaitu sebuah pembenaran begitu. Maka memang yang paling harus kita kedepankan adalah konsep keagamaan itu ialah fatabayyanu, klarifikasi itu. Bagaimana klarifikasi? Lepas dari segala kepentingan, kita kedepankan yang namanya kejujuran. Maka Nabi mengatakan, kulil haqqa walau kana murran begitu. Memang pahit sekali, berat sekali menyatakan bahwa kebenaran itu yang benar tanpa ada hal kepentingan kita itu. Sehingga untuk mengatakan yang jujur, yang benar itu kita jujurkan itu sangat sulit sekali. Apalagi sekarang, di era-era sekarang ini, yang semuanya serba dibalut dengan kepentingan masing-masing. Saya kira itu saja pandangan dari saya terkait dengan hoax itu. Mungkin bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Akil. Ini kalau esai saya kasih nilai 100 ya. Penjelasannya runut ya, sesuai dengan kepakaran Pak Akil sendiri. Terima kasih, komentarnya betul. Kalau bahasa yang lebih gampang untuk saya, misalnya itu tabayun gitu ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Bahasanya tabayun, ya. Sebenarnya orang selalu bilang tabayun, tapi sebenarnya yang dibaca yang sama dia doang. Gitu ya. Jadi memang Bapak dan Ibu tadi secara tidak sengaja kita mendapati istilah-istilah yang sebetulnya sangat common ya sekarang ya, sangat umum di dunia internet, itu seperti tadi post-truth tadi ya. Sebenarnya itu nggak benar, tapi semua orang bilang itu benar, maka menjadi kebenaran. Namanya post-truth. Nah yang dikemukakan Pak Akil itu namanya echo chamber atau bubble filter. Karena kita cenderung mengikuti apa saja yang cocok sama kita, terus yang muncul di Instagram atau di Facebook Bapak dan Ibu atau di WhatsApp tuh yang hanya yang sama kayak kita. Karena sebetulnya internet tuh punya namanya algoritma. Jadi dia menyeleksi sendiri gitu, nggak usah kita suruh gitu ya, menyeleksi sendiri
yang sesuai dengan apa yang sering kita klik gitu. Jadi semakin sering kita klik itu maka akan semakin muncul. Jadi sebenarnya internet tuh sebenarnya bikin kita baper gitu. Ih kok dia ngerti aku banget sih? Padahal enggak. Dia punya digital trace ya. Nanti itu yang membuat diperhatikan itu sedikit Mbak, Ibu. Ya boleh. Atau ketika berita bohong itu semakin ulang-ulang, maka dia muncul akan terus ya Pak. asumsi fakta. Itu yang harus dihindari sebenarnya. Ya betul. Terima kasih Pak Akhil ya. Kita lanjutkan. Bapak dan Ibu ternyata ada penelitian ya dari analisa big data. Motif seseorang menyebarkan hoax itu tadi betul ya, ada uang, ada politik. Mungkin tadi Pak siapa tadi yang sempat ingin menyampaikan tadi kepentingan kelompok itu mungkin dari sisi politik, dari sisi ideologi. Nah, kadang-kadang itu kita benci aja. Sekarang bukan benci aja ya, karena kalau dulu benci mungkin disimpan dalam-dalam ya, dalam hati gitu ya. Sekarang kalau benci itu di-sharekan gitu, dibagikan di media sosial gitu. Kemudian ada yang bahaya adalah iseng gitu. Nah, buktinya kalau ada yang cuman iseng aja ini ada buktinya nih. Jadi ini adalah contoh kasus ketika tidak bijak gunakan media sosial. Ini seorang anak remaja 13 tahun, mungkin Bapak dan Ibu mungkin ini seusia anak murid Bapak Ibu ya yang di MTS ya. Ini 13 tahun di Gorontalo ditangkap polisi karena serbar hoax soal corona. Ketika ditanya dia iseng aja. Gitu. Ini kan luar biasa gitu bahwa ada alasan yang nggak masuk akal sebenarnya, nggak ada keuntungannya buat dia, iseng aja itu dia menyebarkan hoax. Dan sekarang dengan adanya undang-undang ITE ya itu bisa diproses secara hukum. Kemudian ini juga ada 2 oknum Bapak dan Ibu guru. Jadi memang ini saya melihat ya kecenderungannya tidak ada urusannya dengan tingkat pendidikan, tidak ada urusannya dengan usia sebetulnya. Semua orang bisa terkena hoax gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Nah, ini yang harus kita lakukan hari ini nih, Bapak dan Ibu. Ya ini yang membedakan adalah apakah seseorang itu diterpa literasi media. Jadi dia punya nggak kemampuan literasi itu. Nah, yang lebih parah lagi, waspada Bapak dan Ibu, hoax itu bisa dibuat dengan aplikasi gratis gitu ya. Ada namanya fake chat maker gitu. Ini yang bikin baper-baper nih, coba lihat ya. Sekarang Bapak dan Ibu itu pasti tahu yang namanya Amanda Manopo gitu ya. Jangan sedih, Bapak dan Ibu bisa langsung dicat sama Amanda Manopo ini ya. Dibuat sendiri gitu. Kadang-kadang malah dari Pak Presiden Jokowi, Masya Allah ya. Jadi hoax itu ternyata sekarang bisa diproduksi dengan sangat mudah. Maka kita memang hari gini gitu ya, dibilang anaknya misalnya, anak muridnya mau bolos sekolah itu, dia bisa ngechat dari dokter siapa gitu, dia bikin chatnya, oh iya kamu sakit ini harus istirahat di rumah gitu. Wah itu bisa di screenshot, dibagikan kepada Bapak dan Ibu guru, dan itu nggak bisa dicek itu benar atau enggak gitu. Nah ini waspada betul Bapak dan Ibu guru. Semakin kita pintar, ternyata yang melakukan hoax itu juga semakin pintar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita pelajari adalah berpikir kritis. Tadi sudah disampaikan sebetulnya ya, secara definitif memang berpikir kritis itu sederhananya adalah tidak langsung percaya terhadap apapun yang kita terima di internet. Harus cari bukti, verifikasi. Tadi kita meminjam bahasa di agama kita yang sering kita dengar adalah tabayun. Maka silahkan Bapak dan Ibu itu dipegang betul niat tabayunnya untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan apa yang kita pikirkan saja gitu ya. Kemudian, nah ini nih, kalau lihat kayak gini nih langsung, wah alhamdulillah gitu ya, Blackpink akhirnya mualaf gitu. Padahal ini cuma hoax gitu ya. Ini Mamah Dede, Bapak dan Ibu nih mungkin kalau putra-putranya mungkin ya ada yang K-popers ini tahu ini namanya Blackpink ya. Blackpink tuh salah satu grup girl band Korea ya yang lagi hits banget dibandingkan sama BTS gitu ya, EXO gitu. Nanti kalau Bapak dan Ibu bisa bercerita pada anak didiknya pasti ngerti gitu. Nah, ini tiba-tiba ada foto Mama Dede dengan anggota Blackpink pakai kerudung semua gitu. Nah, ternyata ini adalah hoax gitu ya.
Padahal sudah tersar di banyak medsos gitu, udah bilang alhamdulillah gitu ya. Oke. Nah, ternyata hoax itu ada perbedaannya Bapak dan Ibu, ada misinformasi, ada disinformasi dan malinformasi. Kalau misinformasi sebetulnya informasinya salah, tapi mohon maaf Ibu. Oke, informasinya salah. Kemudian orang yang menyebarkan tahu bahwa informasinya salah gitu ya. Nah, kalau disinformasi, informasinya sendiri salah, tapi disebarkan oleh orang yang tahu betul bahwa informasi itu salah. Nah, kalau malinformasi, ya, malinformasi itu informasinya ada betul, misalnya, ada betul fotonya, ada betul kejadiannya, tapi di-create sedemikian rupa, ya, diolah sedemikian rupa sehingga itu menjadi berita yang tidak benar. Nah, saya mau menjelaskannya kalau misalnya misinformasi itu kayak kita salah dengar, kita salah ketik, typo, atau kita salah paham, itu ada misinformasi. Kalau disinformasi itu hoax ya, Bapak dan Ibu sudah tahu. Nah, saya mau menjelaskan yang malinformasi nih. Malinformasi ini kalau Bapak dan Ibu tahu ya, memang kejadiannya ada gitu. Fotonya betul, tapi narasinya, ceritanya bisa jadi berbeda. Seperti ini ya. Pada waktu pengeboman di Syria, itu ada foto yang beredar, ada anak kecil yang tertidur di 2 pusara seperti ini. Kemudian dinarasikan itu menjadi akibat perang Syria, mendapatkan simpati dan meminta simpati dan lain sebagainya. Padahal Bapak dan Ibu, apakah ini fotonya benar? Benar. Apakah ini editan? Tidak editan. Apakah ini anak-anaknya ada hidup? Iya, betul. Apakah dia tidur di antara 2 pusara? Iya. Tapi ini adalah iklan. Jadi sebetulnya ini adalah iklan, bukan diambil di Suriah, tapi di Arab Saudi, dalam rangka iklan terhadap cinta kepada ayah dan ibu. Ini adalah keponakan dari fotografernya. Tapi foto ini kemudian diambil dan dinarasikan dengan berbeda dan disebarluaskan. Itu namanya malinformasi. Apakah misinformasi, disinformasi, malinformasi termasuk hoax? Iya, termasuk hoax gitu. Tapi kalau nanti di Undang-Undang ITE, kalau Bapak bisa membuktikan, Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa Bapak dan Ibu tidak tahu itu hoax, tidak mendapatkan keuntungan dari situ, mungkin hukumannya tetap diringankan, tapi ini tetap dianggap sebagai hoax. Dan kalau Bapak Ibu menyebarluaskannya, Bapak dan Ibu dianggap juga melanggar Undang-Undang ITE untuk dapat diaksesnya informasi, seperti itulah bahasanya ya. Jadi hati-hati, jangan asal sebar gitu ya. Saring sebelum sharing katanya. Baik, selanjutnya, nah ini itu sebabnya Bapak dan Ibu dengan fenomena yang ada kita harus berpikir kritis. Tadi sudah benar ya disebutkan salah satu Bapak dan Ibu tadi, kita harus bisa rasional, kemudian kita harus cermat terhadap detil-detil atau pola-pola penyebaran informasi, kemudian objektif, mempertimbangkan konsekuensi dan resiko, kemudian tidak terbatas pada satu keterampilan saja. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kita akan tahu bahwa literasi digital itu, literasi media itu ada banyak kompetensi. Artinya, Bapak dan Ibu tidak hanya punya kompetensi konsumsi yang baik, maksudnya Bapak dan Ibu bisa memilih informasi apa yang benar gitu ya, yang bukan hoax, tapi Bapak dan Ibu juga bisa memproduksi informasi dengan benar gitu, bisa menyebarkan informasi dengan tepat gitu, misalnya kepada orang tertentu gitu ya, dengan segmentasi tertentu, pakai media apa. Nah, itu adalah maksudnya keterampilan-keterampilan dalam literasi yang Bapak dan Ibu bisa kembangkan, tidak hanya sebagai konsumen informasi saja. Nah, kenapa kok kita harus berpikir kritis ya? Kalau enggak, kira-kira Bapak dan Ibu akan mengalami hal-hal semacam ini. Sangat melelahkan, apalagi kalau lagi di bulan puasa gitu ya. Mudah bereaksi, menggunakan emosi, stres, kehabisan energi, mudah dimanipulasi oleh argumentasi orang-orang lain gitu ya.
mudah goyah dan tidak stabil. Nah, karena itu kami menawarkan ya sebuah kurikulum tular nalar. Maksudnya apa sih? Supaya kita bisa mengajak semua orang untuk berpikir kritis. Hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan informasi dari saya. Mudah-mudahan ya nalar yang sudah bukan dikembangkan tapi di-refresh kembali, disegarkan kembali, dikuatkan kembali hari ini bisa ditularkan kepada yang lain. Karena kadang-kadang kita punya pikiran tapi tidak menggunakan nalar gitu ya. Jadi cuman ya mikir seperti yang di ini tapi tidak meningkatkan kualitas cara berpikir kita. Nah, ini sebabnya ada kurikulum tular nalar. Kurikulum yang kami kembangkan di Tular Nalar ini berasal dari UNESCO Digital Literasi Global Framework, dari kelas NCCA Irlandia, dan juga sudah disesuaikan dengan kurikulum TIK ya, Kemendikbud Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini sebagai pengayaan, pelatihan, dan bahan referensi. Kalau Bapak dan Ibu nanti menulis ya, tadi saya senang sekali benar-benar ada yang sudah menulis berita. Ini bisa jadi bahan referensi, bisa jadi pelatihan kalau Bapak dan Ibu punya pengabdian masyarakat di sekolah, atau di madrasah, atau di sekitar Bapak dan Ibu, di kampung RT, di PKK, dan lain sebagainya. Gitu. Karang Taruna misalnya bisa. Sebagai bahan pengayaan, itu juga bisa ya masuk ke dalam kurikulum sekolah. Kemudian yang kami lakukan adalah literasi digital dan media. Kami menyediakan kurikulum belajar daring. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses, saya berikan aksesnya di tularnalar.id. Kemudian memberikan pembelajaran untuk berpikir kritis dan kelas daring. Itu yang kira-kira sudah kami lakukan. Ini adalah tular nalar dalam angka gitu ya, kira-kira ya. Ada 8 video kurikulum ya, ada 1 set kurikulum, ada 80 online course ya yang Bapak bisa terapkan. Jadi kebayang nggak Bapak bisa punya variasi 80 kelas online yang bisa dilakukan untuk tular nalar kepada masyarakat. Kemudian di tular nalar ini kami punya angkatan Bapak dan Ibu. Ada 838. Pokoknya ingat 838, tapi ini nggak keluar di togel ya. Aduh, sekarang masih ada nggak sih togel ya? Ada 8 kompetensi, ada 3 level, dan 8 tema. Nah, ini adalah 8 kompetensi tular nalar, yaitu kita bisa mengakses informasi, mengelola informasi, mendesain pesan, memproses informasi, berbagi pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi. Jadi ini yang paling tinggi ini adalah level tangguh ya. Kita mulai dari tahu dulu. Secara kognisi apakah kita sudah bisa mengakses dan mengelola gitu ya. Kemudian kita harus tanggap. Tanggap itu kalau kita sudah mulai mau berkomunikasi dengan yang lain. Jadi gimana caranya mendesain pesan yang benar, berbagi pesan yang benar, bagaimana memproses informasi yang datang dari orang lain. Kemudian kalau sudah tahu, tanggap, harus tangguh. Tangguh ini artinya sudah mulai membagikan pengetahuan kita kepada orang yang lebih banyak, masyarakat umum. Udah mulai melihat literasi dalam segmen yang lebih luas lagi, membangun ketangguhan diri, nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga misalnya satu keluarga, satu kampung, satu sekolah gitu ya, satu organisasi, terutama kemudian kita bicara soal perlindungan data dan kolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita tersambung dengan semua pengguna internet di Indonesia, bahkan di dunia ya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang temanya adalah yang paling penting kalau kita mau melakukan kegiatan itu kolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu nggak sendiri sekarang, udah mulai bisa bekerja sama. Nah, dengan adanya internet itu jauh lebih mudah sebetulnya untuk berkolaborasi. Nah, apakah kita akan berkolaborasi di kebaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Apakah kita berkolaborasi di hal-hal yang buruk ya? Yaitu adalah pilihan Bapak dan Ibu sendiri. Tentu saja ketika kita sudah mendapatkan tular nalar hari ini, kita berharap kolaborasi yang baik. Nah, ini penjelasannya tentang tahu, tanggap, dan tangguh. Kemudian dari tahu, tanggap, dan tangguh ini Bapak dan Ibu ada 8 tema kurikulum tular nalar yang Bapak dan Ibu bisa kembangkan.
Ini tema-tema yang tadi sudah disusun dengan sangat luar biasa oleh tim pakar tular nalar tadi. Ada berdaya internet, internet dan ruang kelas, internet dan kesehatan, menjadi warga digital, internet dan keluarga, internet damai, internet dan siaga bencana, internet merangkul sesama. Ini adalah 8 tema yang Bapak dan Ibu bisa kembangkan. Nah, Bapak dan Ibu, nanti saya akan memperlihatkan ya situs tularnalar.id yang Bapak dan Ibu bisa mengunduh semua materi untuk kelas tular nalar selanjutnya, gitu. Itu sudah ada semuanya, sudah diberikan. Bahkan ada link untuk post dan pre dan post test, gitu ya, untuk peserta kelas literasi digital online Bapak dan Ibu. Ya, ini nanti saya akan buka ya selanjutnya nanti di akhir presentasi saya akan saya tunjukkan. Ya, ini ada tema-temanya, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri nanti, baca ya. Ya, lalu bagaimana dengan penerapan kurikulum tular nalar ya? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa pertama ya tahapannya adalah mengunjungi situs tularnalar.id. Menentukan tema, maunya tema apa, gitu ya. Kemudian tentukan kompetensi dari pilih 1 dari 8 kompetensi, mengadaptasi RPP-nya, rencana pembelajarannya, kemudian melakukan pre, post, dan evaluasi. Jadi ada 5 tahapan atau 5 langkah-langkah penerapan kurikulum tular nalar di pelajaran sekolah. Nah, ini juga sudah diajarkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengunduh juga ini topiknya apa, tinggal diisi ya, levelnya apa, kompetensi utamanya apa, definisi kompetensi, indikator, tujuan, output, ini semuanya sudah ada, sudah disediakan. Kemudian, mungkin nggak sih saya guru bahasa Indonesia, bisa nggak? Saya bimbingan dan konseling, bisa nggak? Oh, bisa Bapak dan Ibu. Tentu saja semuanya bisa dilakukan dengan kreativitas Bapak dan Ibu untuk memasukkan isu-isu dalam tema-tema ya, isu-isu atau tema-tema berdaya internet misalnya ke dalam proses pembelajaran sesuai mata kuliah sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Ini ada pretest, post-test, assessment, evaluasi proses gitu ya. Nah, ini ada tools Bapak dan Ibu, tidak hanya dibekali dengan tularnalar.id, tapi Mavindo juga menyediakan tools atau alat bagaimana Bapak dan Ibu mencari contoh-contoh gitu ya. Bagaimana memverifikasi kemana mau memverifikasi, gimana caranya, itu sudah ada semua ya. Di akunnya s.id/Mavindo. Nanti ada kelihatan kayak gini Bapak dan Ibu, tinggal diklik aja, bisa di Android, bisa pakai laptop. Nah, ini juga bagaimana cara mengatasi hoax, ada di chatbox di WhatsApp. Nah, sekarang WhatsApp itu bisa gunanya bisa macam-macam, nggak cuma ngechat aja, tapi juga bisa buat cek fakta. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan tag ya di pakai Google-nya Bapak dan Ibu sendiri. Kalau dapat foto-foto, kayak tadi ya skeleton gitu ya, Bapak dan Ibu unduh, lalu bisa ngecek di image.google.com apakah gambar tersebut asli atau tidak, kemudian merujuk pada pemberitaan apa, sehingga Bapak dan Ibu tahu gambar ini sebenarnya hoax atau asli gitu ya, atau benar gitu, palsu atau asli, hoax atau benar gitu. Ya, ini ya, nanti keluar kayak gini ya, reverse image search ini juga bisa digunakan untuk ngecek foto-foto yang diterima Bapak dan Ibu dari internet. Nah, nanti kita cek, kita coba Bapak dan Ibu bisa melihat ini atau tidak. Saya akan stop share, saya akan mencoba membagikan yang di internet ya Bapak dan Ibu. Sebentar, saya ganti share screen-nya. Oke. Sebentar. Sebentar.
Bisa nggak ya? Oke. Ya, Bapak dan Ibu, apakah sudah bisa melihat yang saya bagikan? Sudah. Sudah ya? Bapak dan Ibu? Iya. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengetik tularnalar.id, nanti ada seperti ini. Misalnya di beranda. Nah, nanti berandanya seperti ini ya Bapak. Home-nya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau mulai belajar online, klik belajar online. Ya, Bapak dan Ibu bisa memilih temanya ya. Ada 8 tema. Pertama kan suruh milih 8 tema. Kita pilih ya. Ini karena Bapak dan Ibu guru, saya mau pilih internet dan ruang kelas. Coba ya. Ya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Ya, ini saya sudah milih internet dan ruang kelas. Ini saya milih tahu ya, level paling dasar. Tahu selama mau bikin 45 menit. Nah, ini dari Bu Arnida. Nah, ini ada penjelasan-penjelasannya. Bapak dan Ibu bisa mengambil materi dari sini. Ya, ada daftar istilah loh, sudah dilengkapi semua. Dan kemudian ada kuis tular nalar yang bisa Bapak Ibu guru gunakan juga. Nah, ini saya akan share video yang bisa diunduh juga ya, Bapak dan Ibu ya. Bisa dilihat nggak videonya, Pak? Bisa, Bapak Ibu? bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Nah, hilang gambarnya. Oh, hilang gambarnya? Nah. Ada. Mana, Pak? Ada. Suaranya Mbak Lintang yang nggak terdengar. Suara dari videonya. Itu ya. Suaranya tadi terdengar nggak, Bapak Ibu? Tidak terdengar. Oh, nggak bisa ya? Gimana caranya ya? Mbak, Iya, Mbak Ria bisa nyetel videonya nggak, Mbak Ria? belum, aku ambil alih bentar ya Mbak ya. Iya, boleh. Sebentar. Gimana ya ini ya? Sabar. Sabar. Stop share. Oke, silahkan Mbak Ria boleh setel videonya ya, Mbak. Oke. Bentar. Nah, kedengaran. Hilang lagi. Sebentar belum, Mbak. Sabar. Sudah ya? Sudah nampak? Bob, masih ganggu aja. Ayo mulai. Perkenalkan, ini Mentari. Selamat datang di Literasi Digital Tular Nalar. Kali ini kita... Halo, ini nggak dikenalin? Katanya udah terkenal. Woi Bob, kali ini mereka akan menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Hal pertama yang perlu kalian ingat dalam mengakses informasi untuk media pembelajaran, carilah sumber yang kredibel. Bob, bantuin dong. Ini pahlawan pria dari Maluku tuh siapa ya? Bung Tomo. Bung Tomo bukannya dari Jawa ya? Kalau orang Maluku panggil kakak apa? Bung. Berarti Bung Tomo dari mana? Maluku. Kakak. Bung. Maluku. Jawa dong. Nggak membantu. Nah, jangan lupa, pilihlah informasi yang tepat untuk pendidikan. Jangan sampai mengandung misinformasi, disinformasi, apalagi sampai ada ujaran kebencian.
Yang kedua, kamu bisa menggunakan berbagai platform media digital sebagai bagian dari proses pembelajaran dan temukan juga tips praktis penggunaannya. Tapi jangan lupa harus pastikan platformnya dapat dipercaya ya. Ini tanahnya dulu apa tanamannya dulu ya? Mentari, bagi batu dong. Hah? Buat apaan? Udah nggak tahan nih, ntar keburu keluar. Bukan WC. Justru kalau nggak diganti batu dulu, ntar malah nggak sampai WC. Bob. Kamu tahu cara nanam tanaman ini nggak? Tanahnya dulu apa tanamannya dulu? Udah, nih, cari aja dalam sini. Awas begini. Dalam sini. Bob, lu ngapain ngikutin gua sampai sini? Yakin ngasih HP ke Mentari? Gimana sih? Mentari! Yang ketiga, cobalah mempelajari secara bijak cara pemanfaatan fitur-fitur dan konten yang cocok di beberapa platform digital sebagai media pembelajaran. Jangan kayak Mentari ya guys. Oh, platform digital. Kalau itu aku tahu. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap ingat, bijaklah dalam menyaring informasi dan menyebarluaskannya. Tetap asik bermain sosial media. Mau cari tahu gimana cara benerin handphone kamu nggak? Nggak usah, udah hancur. Kasihan banget ya si Bob. Oke, terima kasih Mbak. Saya mau share screen lagi. Manda, silakan. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah berkenalan dengan tularnalar.id. Sedikit lagi ya, saya mau memperkenalkan Mavindo, linknya Mavindo. Jadi Bapak dan Ibu, nanti bisa klik ya dia, s.id Mavindo, nanti keluar berandanya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa ngeklik satu-satu ya. Ada Instagramnya Mavindo, Facebook, ini ada forum anti fitnah, hasut, dan hoax. Bapak dan Ibu bisa ngecek semuanya, cek fakta terkini, apakah itu hoax atau enggak. Ada turnbackhoax.id, ini kerjasama Mavindo dengan media media cetak di Indonesia ya, media cetak yang program terverifikasi, verifikasi data. Kemudian ada Hoaxbuster Tools ya, Bapak dan Ibu bisa unduh di Play Store. Jadi Play Store-nya jangan cuma Shopee, Lazada, Tokopedia lengkap ya. Tolong dilengkapi juga dengan Hoaxbuster Tools ya, Bapak dan Ibu. Kalimat Sada ini juga pakai WhatsApp. Bapak dan Ibu bisa langsung klik atau simpan nomor WhatsApp-nya Mavindo. Kemudian ada periksa fakta COVID-19 ya. Ini kalau Bapak dan Ibu bisa klik ya, langsung mendapatkan semua fasilitas Mavindo ini. Sudah. Nah, ini yang terakhir nih Bapak dan Ibu. Tadi mana ya? Ini. Nah, terakhir untuk penutup nih Bapak dan Ibu, saya mau kasih hadiah. Siapa yang bisa menebak ini ada di kota mana? Tadi udah Pak Mustafa ya, satu lagi yang bisa menebak ini di kota mana? Saya kasih waktu 30 detik. Silahkan 30 detik untuk menebak ini ada di kota mana untuk dapat hadiah dari saya. 1 buku ya. Monggo. 30 detik saja ya.
Ya, 15 detik lagi. Silahkan Bapak dan Ibu. Saya baca di chat ya. Mana ya? Nggak kelihatan di chat. Nanti aja deh dibacanya. Oke, 5 detik lagi. Sudah ada yang bisa? Maria, boleh bantu saya bacain yang di chat nggak? Boleh. Ya. Dari yang pertama ada, duduk ke atas. Sebentar. Oke, ada Pak Irsyadul, katanya dari Cina. Terus ada Pak Eno dari Kota Pontianak, katanya gitu. Terus ada Pontianak sebelah mana? Pontianak, oke. Iya, yang lainnya. Terus Mbak bacain aja. Oke, ada dari Hong Kong. Oke, terus. Dari Singkawang. Bu Suwarsih dari Beijing, katanya gitu. Terus ada Merlin Cina. Tokyo di Paris. Tokyo, terus. Bu Nurjana Beijing, Ibu Ida Beijing, ada Pak Lukmanul Hakim dari Semarang, katanya gitu. Terus ada juga dari Hong Kong Pak Rohmadi, Jepang dari Mbak Desiaswati. Oke, terus. Bu Harwatik dari Cina, Ibu Jamailah Singkawang, Pasar Hong Kong, katanya. Oke. Saryono dari Hong Kong juga, Ibu Ernawati dari Singkawang, Ibu Sri dari Taipei, Bu Marlina dari Jepang, Pak Eno dari Singkawang juga ada Thailand, Hong Kong, New York. Mana tuh yang tadi terakhir dari New York? Siapa yang bilang? Pak Hamas Reyang Adini. Oke. Ibu Pak Hamas. Ibu Hamas. Oh, Ibu Hamas. Selamat siang nih Ibu Hamas. Ibu Hamas, nanti kalau nggak jawab, angus loh hadiahnya. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bu Hamas kok bisa jawab New York? Gimana Bu caranya? Googling Bu. Googling, yang di googling apa Bu? Law of David apa itu nggak tahu, pokoknya muncul di Google. New York. Ibu baca ini ya Bu. Iya betul, Bapak dan Ibu ini tidak di New York, ini tidak di Beijing, Tokyo, Cina ya, jangan tertipu dengan papan-papan nama ini saja. Tapi Bapak dan Ibu bisa ngecek ini, ngeklik, kalau Bapak dan Ibu ngeklik Law Office David Abredin ini ya. Ini Ibu akan tahu bahwa dia letaknya ada di Queens, New York. Ini ada tulisannya Law Office David Abredin and Associate, itu divisi Queens, New York. Terima kasih, selamat Ibu Hamas, dapat hadiah dari saya ya Bu, nanti ditunggu ya Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Selamat Mbak Hamas. Ya. Bapak dan Ibu, sebentar saya mau share yang terakhir ya. Oke, ini ya, jadi tadi ada Ibu Hamas, terima kasih, keren banget ya. Memang ya, kita harus mau mencari tahu ya. Kalau cari tahu kita dapat selain dapat ilmunya, ternyata ada hadiahnya. Oke, Bapak dan Ibu, ini akhir dari materi saya. Kayaknya udah lebih dari 70 menit. Maaf ya Mbak Ria. Ya, Tular Nalar punya tagline bukan sekedar paham. Bapak dan Ibu, nanti kita ada salam tular nalarnya. Jangan lupa kalau saya bilang salam tular nalar bukan sekedar paham gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti nanti tandanya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Nanti diajari sama Mbak Ria selanjutnya.
tentang bagaimana salam tular nalar kita nanti di akhir Bapak dan Ibu bisa salam tular nalar. Baik, Bapak dan Ibu. Tadi dibuka dengan pantun, sekarang boleh pantun lagi ya. Saya belajar ini. Bikin tempoyak dari durian, kena dijual di Sungai Raya. Ibu dan Bapak, materi saya cukup sekian. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya cukupkan materi dari saya. Selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Ria untuk diskusi dan tanya jawab. Monggo Mbak Ria.